Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang soal TKP untuk part ke-10 CPNS 2024 ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Ketika Anda sedang mengerjakan tugas di rumah, karena kebetulan instansi Anda menerapkan sistem kerja dari rumah, seorang teman datang dan ingin banyak bercerita terkait masalah yang baru saja ia alami. Ia terlihat sangat sedih, bahkan badannya jauh lebih kurus dari sebelumnya, karena terlalu memikirkan masalah yang dialami. Sikap Anda untuk poin satu itu adalah yang ya, menolak dan menyuruhnya bercerita lewat pesan singkat saja di lain waktu. Menolak untuk mendengarkan teman dan menyarankan agar mereka bercerita lewat pesan singkat bisa dilihat sebagai tindakan yang sangat tidak peduli dan dingin, terutama saat teman Anda jelas membutuhkan dukungan emosional secara langsung. Opsi ini menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian terhadap kondisi teman. Untuk yang dua itu adalah C ya, bekerja saja dan memintanya datang lain waktu. Memilih untuk bekerja dan meminta teman untuk datang di lain waktu menunjukkan bahwa Anda menempatkan prioritas pada pekerjaan. Namun ini bisa membuat teman Anda merasa kurang didukung saat mereka membutuhkan Anda. Meskipun pekerjaan penting, menolak mendengarkan teman di saat mereka membutuhkan bantuan bisa dianggap kurang empati. Lalu yang tiga adalah yang A ya, mendengarkan ceritanya sambil bekerja. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap teman Anda, tetapi Anda tidak sepenuhnya fokus pada salah satu dari kedua aktivitas tersebut. Meskipun Anda berusaha membantu, pendekatan ini mungkin kurang efektif karena Anda tidak memberikan perhatian penuh pada masalah teman Anda, dan pekerjaan Anda mungkin tidak maksimal. Lalu yang empat adalah yang D ya, memberi kesempatan bercerita meski sebentar karena Anda juga harus bekerja. Ini adalah menunjukkan bahwa Anda berusaha seimbang antara kepedulian terhadap teman dan tanggung jawab pekerjaan. Meskipun Anda tidak bisa memberikan waktu penuh, Anda tetap berusaha mendengarkan yang menunjukkan perhatian Anda. Ini adalah pendekatan yang cukup baik. Kalau yang lima adalah yang B, mendengarkan ceritanya terlebih dahulu dan memberikan solusi baru bekerja. Mendahulukan mendengarkan teman yang sedang mengalami kesulitan menunjukkan empati dan perhatian yang tinggi. Setelah mendengarkan dan mungkin memberikan solusi, Anda bisa fokus pada pekerjaan dengan pikiran yang lebih tenang. Ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara kepedulian terhadap teman dan tanggung jawab pekerjaan. Karena ini adalah pilihan yang paling peduli dan bijaksana. Oke, lanjut nomor 2. Karir Anda semakin meningkat karena kejujuran Anda dalam melakukan dan menyelesaikan setiap pekerjaan, sehingga Anda mendapatkan kepercayaan dari pemilik perusahaan untuk memegang langsung anak perusahaan yang baru saja berdiri. Sikap Anda adalah yang satu adalah yang B ya, tetap menjaga kejujuran karena takut tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari perusahaan. Mengapa menjaga kejujuran? Karena ketakutan kehilangan kepercayaan menunjukkan bahwa motivasi utama adalah rasa takut dan konsekuensi negatif, bukan komitmen intrinsik terhadap nilai-nilai etika, meskipun tetap menjaga kejujuran. Alasan ini didasarkan pada kekhawatiran daripada keyakinan.
Oke, kalau yang dua itu adalah yang C, tetap menjaga kejujuran agar mendapat kepercayaan lebih dari pemilik perusahaan. Menjaga kejujuran untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan menunjukkan motivasi yang didorong oleh keinginan untuk keuntungan pribadi. Meskipun ini adalah alasan yang valid dan dapat dipahami, hal ini menunjukkan adanya elemen kalkulasi di mana kejujuran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau yang tiga yang itu D ya. Tetap menjaga kejujuran karena hal tersebut selaras dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Ini menunjukkan kepatuhan dan rasa tanggung jawab terhadap kebijakan yang ada. Ini adalah motivasi yang baik, namun masih didorong oleh faktor eksternal, yaitu aturan perusahaan daripada keyakinan pribadi yang mendalam terhadap nilai kejujuran itu sendiri. Kalau yang 4 itu adalah yang E, tetap menjaga kejujuran karena Anda menyadari itu sangat penting dalam karir dan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kesadaran akan dampak positif dari kejujuran, baik dalam membangun karir maupun dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Meskipun alasan ini kuat, motivasi utamanya lebih pada kesadaran profesional daripada prinsip moral yang mendalam. Kalau yang 5 adalah yang A, tetap menjaga kejujuran setiap kali melakukan pekerjaan karena itu adalah kunci keberhasilan. Ini adalah menunjukkan bahwa Anda memahami nilai fundamental dari integritas dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa kejujuran bukan hanya penting secara moral, tetapi juga esensial untuk kesuksesan karir. Karena ini menunjukkan motivasi yang paling kuat dan prinsipal. Oke, lanjut nomor 3. Sebagai satpam di sebuah perusahaan, Arjuna dituntut untuk bekerja keras menjaga keamanan lingkungan tempat ia bekerja. Suatu malam ada segerombolan pemuda sedang mabuk-mabukan di depan pagar perusahaan. Maka sikap Arjuna adalah, untuk yang satu adalah yang B, mendatangi segerombolan pemuda dan mengancamnya akan melaporkan ke pihak berwajib. Ini adalah pendekatan yang lebih agresif dan dapat memicu reaksi negatif dari pemuda yang sedang mabuk, yang bisa memperburuk situasi. Ini menunjukkan bahwa Arjuna mengandalkan ancaman daripada penyelesaian masalah langsung yang bisa beresiko, karena pendekatan ini bisa dianggap provokatif. Kalau yang dua adalah yang D, mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan menyarankan mencari tempat lain kalau mau mabuk-mabukan. Ini menunjukkan bahwa Arjuna mencoba untuk menyelesaikan situasi dengan memberikan alternatif. Namun ini mungkin tidak cukup tegas dalam memastikan keamanan perusahaan dan bisa diabaikan oleh pemuda yang mabuk, karena tindakan ini tidak cukup kuat untuk menjamin keamanan. Kalau yang 3 adalah yang opsi C, mendatangi segerombolan pemuda dan menemui salah seorang di antaranya untuk mengkoordinir perpindahan tempat. Ini adalah pendekatan yang lebih diplomatis, meskipun ini menunjukkan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih halus. Hasilnya mungkin kurang efektif dibandingkan pendekatan yang lebih tegas, namun ini tetap menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang 4 yaitu yang E, mendatangi segerombolan pemuda tersebut dengan mengajak beberapa teman untuk mengusirnya. Ini menunjukkan kesiapan Arjuna untuk menghadapi situasi yang berpotensi bahaya dengan dukungan yang meningkatkan keamanan dalam bertindak.
Ini adalah pendekatan yang cukup tegas namun dengan perhitungan yang matang, karena pendekatan ini memperkuat keamanan tanpa terlalu memprovokasi. Kalau yang 5 yaitu yang A, mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan mengusirnya karena khawatir terjadi kerusuhan. Opsi ini menunjukkan bahwa Arjuna bertindak tegas dan cepat untuk mencegah potensi kerusuhan atau gangguan keamanan. Mengusir pemuda tersebut langsung adalah langkah paling proaktif dan bertujuan untuk menjaga keamanan perusahaan dengan segera, karena tindakan ini menunjukkan keberanian dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan. Oke, lanjut nomor 4. Rini bekerja sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit swasta. Setiap malam Rini juga membuka praktik di dekat rumahnya. Saat tengah malam, tetangga Rini ada yang sakit parah dan meminta bantuan Rini untuk memeriksa. Tindakan Rini adalah yang satu adalah yang menyarankan tetangganya untuk segera dibawa ke rumah sakit karena kondisi sangat gawat. Meskipun menyarankan hal tersebut adalah tindakan yang bijaksana sebagai dokter, ini seharusnya memberikan pertolongan pertama terlebih dahulu sebelum menyarankan tindakan lebih lanjut. Mengarahkan tetangganya untuk segera ke rumah sakit tanpa penanganan awal dianggap sebagai pendekatan yang kurang efektif. Kalau yang 2 yaitu yang D, segera memeriksa dan merawatnya di rumah karena membutuhkan waktu untuk ke rumah sakit. Memeriksa dan merawat pasien di rumah mungkin tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama jika kondisinya sangat gawat dan memerlukan perawatan rumah sakit. Ini bisa membuat penanganan lebih lambat dan beresiko. Kalau yang 3 yaitu yang A, segera menelpon ambulans ke rumah sakit supaya bisa lebih tertangani. Menelpon ambulan adalah langkah yang baik karena memastikan pasien segera mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap di rumah sakit. Namun langkah ini sedikit kurang dibandingkan dengan langsung memberikan pertolongan pertama, karena dokter memiliki keterampilan untuk memberikan penanganan langsung sambil menunggu ambulan tiba. Kalau yang 4 adalah yang B, menyarankan tetangganya untuk segera menebus obat dan meminumnya sebagai penanganan pertama. Ini adalah sebagai langkah penanganan pertama, menunjukkan perhatian terhadap penanganan awal yang penting. Ini adalah tindakan yang baik, tetapi mungkin tidak secepat memberikan penanganan langsung. Kalau yang 5 adalah yang C, segera memeriksa dan memberikan penanganan pertama sebelum ke rumah sakit. Memeriksa dan memberikan penanganan pertama sebelum membawa ke rumah sakit tindakan yang paling tepat dan profesional. Ini menunjukkan bahwa Rini memanfaatkan keterampilan sebagai dokter untuk memberikan penanganan medis segera yang dapat menyelamatkan nyawa. Oke, lanjut nomor 5. Salah satu anggota keluarga Anda dinyatakan COVID-19, namun dokter tidak mengharuskan dirawat di rumah sakit. Cukup melakukan isolasi mandiri dengan pantauan berpatok pada tingkat saturasi. Jika kurang dari 95, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Tentu yang merawat di rumah juga harus menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan selama merawat anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri. Sampai pada suatu malam ketika dicek tingkat saturasi menurun kurang dari batas normal, maka menyikapi hal tersebut
Anda selaku pihak keluarga yang merawat. Kalau satu itu adalah yang D, memilih untuk tetap merawatnya di rumah dan meminta agar keluarga tidak panik terlebih dahulu. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Mengabaikan kebutuhan untuk segera mendapatkan perawatan medis dapat membahayakan keselamatan pasien. Meskipun mengatur agar keluarga tidak panik adalah penting, tindakan ini tidak menangani masalah medis yang mendesak dengan cukup serius. Kalau yang dua itu adalah yang A, langsung membawanya ke rumah sakit meski harus mengantri di IGD. Langkah ini menunjukkan respon yang cepat dengan membawa pasien ke rumah sakit karena saturasi menurun, yang sangat penting dalam situasi darurat. Namun, jika rumah sakit penuh atau memerlukan antrian panjang, ini mungkin tidak ideal. Meskipun ini adalah tindakan yang tepat dalam situasi mendesak, ada langkah tambahan yang dapat diambil untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat menerima pasien sebelum menuju ke sana. Kalau yang tiga yaitu yang E, membawanya ke puskesmas terdekat untuk dirujuk ke rumah sakit. Ini adalah langkah yang tepat karena puskesmas dapat memberikan rujukan dan mungkin membantu dalam proses transportasi ke rumah sakit yang lebih besar jika diperlukan. Ini adalah tindakan yang baik meskipun mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan langsung memverifikasi ketersediaan tempat di rumah sakit. Kalau yang empat itu yang C ya, meminta bantuan warga sekitar untuk mencari tahu rumah sakit yang masih menyediakan kamar untuk pasien COVID. Meminta bantuan warga sekitar untuk mencari tahu ini adalah tindakan yang proaktif dan menunjukkan kerjasama dalam situasi darurat. Ini dapat mempercepat proses pencarian tempat yang tersedia, meskipun mungkin sedikit kurang langsung dibandingkan dengan memverifikasi ketersediaan secara langsung. Kalau 5 itu yang B, mencari tahu rumah sakit terdekat yang masih bisa menampung pasien COVID-19 dan memastikan terlebih dahulu sebelum membawa pasien ke rumah sakit. Ini adalah tindakan yang sangat bijaksana. Ini memastikan bahwa perjalanan ke rumah sakit tidak sia-sia dan pasien dapat langsung mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Opsi ini menunjukkan pertimbangan yang matang dan persiapan yang baik. Oke, lanjut nomor 6. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda, kalau satu itu yang A, tetap bekerja seperti biasa pada saat Anda bekerja di tempat lama. Menjaga cara kerja seperti di tempat lama tanpa menyesuaikan diri dengan budaya kerja baru menunjukkan kurangnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Ini bisa dianggap kurang sensitif terhadap dinamika tim dan budaya kerja yang ada. Kalau yang dua yaitu yang B, mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. Ini menunjukkan keinginan untuk memahami situasi dan adaptasi, tetapi bisa saja dianggap kurang sensitif jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Ini menunjukkan niat untuk memahami tetapi belum tentu langsung beradaptasi. Kalau yang tiga yaitu yang E, mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Mengajak rekan kerja untuk lebih santai bisa dianggap sebagai usaha untuk meringankan suasana, tetapi ini bisa menjadi kurang tepat jika budaya kerja yang ada sangat serius. Ini bisa dianggap sebagai pendekatan yang kurang sensitif terhadap budaya yang ada. Yang empat, yang D, bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain.
Ini bekerja sesuai dengan jati diri sendiri sambil tetap menghormati budaya kerja baru, menunjukkan bahwa Anda tetap setia pada prinsip pribadi, tetapi juga berusaha tidak sepenuhnya mengabaikan lingkungan sekitar. Ini adalah sikap yang seimbang, tetapi mungkin kurang fleksibel dibandingkan dengan adaptasi penuh. Kalau yang C itu yang 5, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Mengadaptasi diri dengan cara kerja di tempat baru menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan untuk berintegrasi dengan budaya tim baru. Ini adalah sikap yang sangat baik karena menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menghormati norma serta praktik yang ada di lingkungan kerja yang baru. Oke, lanjut nomor 7. Atasan Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh kantor pusat tempat Anda bekerja. Atasan Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan tersebut. Akan tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Sikap Anda yang satu adalah yang E. Menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya. Mengikuti perlombaan hanya sebisanya menunjukkan kurangnya komitmen dan persiapan. Ini mungkin dianggap kurang bersemangat atau kurang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan sepenuhnya. Yang dua itu yang A. Berterima kasih kepada atasan tersebut karena telah memuji Anda sebagai karyawan yang bertalenta. Meskipun mengungkapkan rasa terima kasih adalah sikap yang baik, namun tidak cukup proaktif atau berorientasi pada tindakan untuk mengembangkan atau memanfaatkan talenta yang dimiliki. Ini lebih kepada apresiasi terhadap pengakuan, bukan langkah aktif untuk mengembangkan kemampuan. Kalau yang tiga itu yang D. Bersedia asalkan atasan Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui masalah. Bersedia mengikuti perlombaan dan meminta bantuan jika diperlukan menunjukkan sikap yang terbuka terhadap kesempatan tetapi dengan kesiapan untuk mencari bantuan jika menghadapi kesulitan. Ini adalah sikap yang baik tetapi tidak sepenuhnya proaktif dalam mempersiapkan diri sejak awal. Kalau yang 4 itu yang C. Bersedia mengikuti perlombaan dan meminta bantuan atasan untuk membantu dan membimbing Anda. Bersedia mengikuti perlombaan dan meminta bimbingan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan berkembang, serta mengakui bahwa dukungan tambahan diperlukan. Ini adalah sikap yang baik karena menggabungkan keterlibatan dan upaya untuk mendapatkan bantuan. Kalau yang 5 itu yang B, menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Menerima dan secara aktif mengembangkan talenta, ini menunjukkan sikap proaktif dan kesediaan untuk belajar dan beradaptasi. Ini adalah pendekatan yang sangat baik karena melibatkan pengembangan diri dan kesiapan untuk menghadapi tantangan baru dengan lebih baik. Oke, lanjut nomor 8. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya di akhir pekan ini di kantor untuk menyelesaikan beberapa deadline penting. Namun dalam perjalanan menuju kantor, taksi yang Anda naiki tiba-tiba mogok sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan beberapa menit agar bisa jalan kembali. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali
meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Sikap Anda. Kalau yang satu adalah yang C, meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan taksi yang Anda tumpangi. Meminta bantuan atasan untuk dijemput dapat dianggap tidak praktis dan bisa menyebabkan tambahan masalah bagi atasan yang mungkin sudah sangat sibuk. Ini juga menunjukkan kurangnya inisiatif untuk mencari solusi alternatif sendiri. Kalau yang dua itu yang E, meminta pengemudi taksi yang Anda tumpangi untuk memperbaiki taksi dengan cepat. Meminta pengemudi taksi ini adalah tidak sepenuhnya efektif ya, terutama jika perbaikan memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Ini juga menunjukkan kurangnya inisiatif untuk mencari solusi alternatif lain. Kalau yang tiga yaitu yang B, menunggu taksi sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. Menunggu taksi untuk diperbaiki dan meminta atasan menunggu menunjukkan upaya untuk tetap mematuhi rencana semula, tetapi mungkin tidak cukup tanggap terhadap urgensi situasi. Ini dapat dianggap kurang proaktif karena tidak langsung mencari solusi alternatif untuk segera tiba di kantor. Kalau yang 4 yaitu yang A, berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam memenuhi permintaan atasan meski menghadapi kendala. Ini adalah sikap yang proaktif dan berusaha keras untuk memenuhi deadline. Kalau yang 5 itu yang D, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Ini menunjukkan usaha maksimal untuk segera sampai ke kantor meskipun menghadapi kendala. Ini mencerminkan sikap yang sangat proaktif dan berorientasi pada solusi serta komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab. Oke, lanjut nomor 9. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama para PNS atau ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai PNS atau ASN yang setiap hari berangkat bekerja adalah yang satu yaitu yang A, menanami perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini adalah langkah yang positif untuk lingkungan, namun dampaknya lebih bersifat lokal dibandingkan dengan kontribusi global. Ini adalah tindakan yang baik tetapi tidak langsung mempengaruhi pengurangan emisi karbon secara signifikan dalam konteks pemanasan global secara luas. Kalau yang dua yaitu yang D, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah tindakan penting untuk mengelola sampah dan menghindari pencemaran lingkungan, tetapi tidak langsung mengurangi emisi gas rumah kaca atau pemanasan global. Ini adalah tindakan yang mendukung kebersihan lingkungan, tetapi kurang signifikan dalam konteks perubahan iklim. Kalau yang tiga yaitu yang E, membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Membatasi penggunaan limbah plastik membantu mengurangi polusi plastik dan mengurangi dampak lingkungan dari sampah plastik. Meskipun ini adalah langkah yang penting untuk perlindungan lingkungan, dampaknya terhadap pemanasan global mungkin kurang langsung dibandingkan dengan mengurangi emisi karbon melalui penggunaan transportasi umum atau pengurangan konsumsi energi. Kalau yang 4 itu yang C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan membantu mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon yang terkait dengan produksi energi.
Ini adalah kontribusi penting untuk mengurangi dampak lingkungan pribadi, namun mungkin tidak sebesar dampaknya dibandingkan dengan perubahan pada transportasi. Kalau yang 5 itu yang B, menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Penggunaan transportasi umum mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan, yang berarti mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Ini adalah kontribusi signifikan terhadap pengurangan pemanasan global karena mengurangi jejak karbon pribadi secara langsung. Oke, lanjut nomor 10. Hampir setiap bulan Anda selalu ada tugas di dinas di luar kota ya. Pekerjaan tersebut menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Mulai dari barang pribadi sampai dengan bahan presentasi dan dokumen lainnya yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit lupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda, kalau yang satu itu yang tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Jika Anda hanya melakukan persiapan seperti biasa tanpa ada langkah tambahan untuk mitigasi resiko, Anda masih beresiko menghadapi masalah seperti kehilangan barang atau kerusakan selama perjalanan. Ini adalah pendekatan yang kurang proaktif dalam menangani kendala yang sering terjadi. Kalau yang dua itu yang A, menyiapkan semuanya dari jauh-jauh hari agar tidak lupa. Menyiapkan segalanya kebutuhan dari jauh-jauh hari adalah langkah pencegahan yang baik untuk mengurangi kemungkinan lupa atau terlewatkan. Namun ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa semua barang akan aman dari kerusakan atau kehilangan selama perjalanan. Kalau yang tiga yaitu yang B, selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. Membawa dokumen cadangan di tempat yang berbeda membantu mengatasi kemungkinan kehilangan atau kerusakan dokumen utama. Ini adalah langkah pencegahan yang cukup baik untuk mengurangi resiko masalah jika dokumen utama hilang atau rusak. Kalau yang 4 yaitu yang D, menyimpan dokumen di dalam hard disk. Ini adalah langkah yang baik untuk menjaga data aman secara fisik, tetapi hard disk bisa rusak atau hilang. Meskipun ini memberikan cadangan lokal, aksesibilitas tidak fleksibel, sistem online yang dapat diakses dari berbagai lokasi ya. Kalau yang C itu yang 5, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Menyimpan dokumen dan bahan presentasi di sistem online adalah solusi yang sangat efektif untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan dokumen. Ini memungkinkan akses dari mana saja dan mengurangi resiko kehilangan data akibat kerusakan atau kehilangan barang fisik. Oke, lanjut nomor 11. Dalam suatu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti ada gerakan 3S yaitu senyum, sapa, salam yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan di instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah, kalau satu itu yang A,
Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak memalukan bagi saya. Tidak menerapkan gerakan 3S setelah pelatihan karena khawatir akan tampak memalukan menunjukkan ketidakmauan untuk beradaptasi dan mengikuti prosedur yang telah diajarkan. Ini berarti tidak memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan di front office. Kalau yang dua yaitu yang B, saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. Menunggu hingga merasa siap untuk menerapkan gerakan 3S menunjukkan penundaan dalam penerapan kebiasaan baru. Sementara Anda mungkin merasa memerlukan waktu untuk beradaptasi. Prinsip ini seharusnya diterapkan segera untuk memaksimalkan manfaat dari pelatihan. Kalau yang tiga yaitu yang C, cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. Memasang poster adalah langkah yang baik untuk mengingatkan orang lain tentang gerakan 3S, tetapi hanya mengandalkan poster tanpa tindakan nyata dari diri sendiri tidak memenuhi tujuan pelatihan. Ini menunjukkan upaya terbatas dalam menerapkan apa yang telah dipelajari. Kalau yang 4 yaitu yang E, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja biar seragam dengan bagian lainnya. Menerapkan gerakan 3S hanya pada saat awal bekerja menunjukkan penerapan yang tidak konsisten. Meskipun Anda mengikuti pelatihan, tidak mempertahankan penerapan gerakan 3S sepanjang waktu, mengurangi efektivitas dari pelatihan dan komitmen terhadap kualitas layanan. Kalau yang D itu adalah yang 5. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Ini adalah pendekatan terbaik untuk memastikan bahwa Anda mengikuti pelatihan dengan benar dan mempraktikkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas interaksi di front office sesuai dengan pelatihan yang diterima. Oke, lanjut nomor 12. Ada laporan bahwa seorang warga di tempat tinggal Anda mendapati hasil swab PCR positif COVID-19 sewaktu dilakukan pemeriksaan di pabrik tempatnya bekerja. Sementara itu warga yang dinyatakan positif COVID-19 masih berada di rumahnya dan belum dibawa ke rumah sakit. Sebagai ketua RW menyikapi hal tersebut, kalau satu itu yang memintanya agar segera ke rumah sakit supaya tidak meresahkan warga. Meminta pasien untuk segera ke rumah sakit tanpa konsultasi dengan gugus COVID-19 atau tanpa memastikan apakah rumah sakit dapat menerima pasien adalah langkah yang kurang tepat. Ini dapat menambah kekacauan dan resiko jika tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Opsi ini menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap protokol kesehatan dan prosedur yang tepat. Kalau yang dua yaitu yang C, mencarikan rumah yang jauh dari pemukiman untuk isolasi mandiri. Mencarikan tempat isolasi mandiri yang jauh itu dari pemukiman dapat mengurangi resiko penularan, tetapi ini tidak menangani masalah medis segera atau memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat. Langkah ini juga mungkin tidak praktis jika pasien memerlukan perawatan medis. Kalau yang tiga yaitu yang D, memilih melakukan lockdown agar orang tidak sembarang keluar masuk di wilayah tempat Anda untuk meminimalisir penularan COVID-19. Ini adalah langkah yang drastis
dan mungkin diperlukan jika terjadi resiko penularan yang tinggi. Namun ini tidak secara langsung menangani kebutuhan medis pasien atau memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. Opsi ini menunjukkan upaya untuk mengontrol penyebaran tetapi kurang fokus pada penanganan kasus spesifik. Kalau yang 4 yaitu yang B, mencarikan rumah sakit agar segera bisa ditangani. Ini adalah tindakan yang cepat dan responsif untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Ini penting jika pasien memerlukan perawatan medis lebih lanjut, tetapi ini mungkin tidak cukup jika tidak mengikuti prosedur protokol yang ditetapkan oleh gugus COVID-19. Untuk yang 5 yaitu yang A, melapor kepada gugus COVID-19 agar ditindaklanjuti apakah harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat atau tetap di rumah untuk isolasi mandiri. Ini langkah yang paling bijaksana karena mereka memiliki wewenang dan prosedur yang tepat untuk menangani kasus COVID-19. Gugus COVID-19 dapat memberikan arahan yang sesuai mengenai perawatan, isolasi, dan tindakan lain yang diperlukan berdasarkan protokol kesehatan. Opsi ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang prosedur yang tepat dan tanggung jawab. Oke, lanjut nomor 13. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi koordinator kerja sebuah tim kerja di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada rekan pegawai yang lebih lama dari Anda yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, kalau satu itu yang menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan segera. Menerima tawaran hanya untuk kenaikan jabatan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan atau kualitas kerja menunjukkan motivasi yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif atau kesiapan diri. Ini bisa berdampak negatif pada kinerja tim dan reputasi Anda. Kalau 2 yaitu yang A, menolak membolak baik-baik permintaan direktur tersebut karena merasa tidak enak dengan rekan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda kurang percaya diri dan tidak siap menghadapi tantangan baru. Ini juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menilai potensi dan kesempatan yang ada. Kalau yang 3 yaitu yang D, menolak permintaan dan mengusulkan rekan senior tersebut kepada direktur. Menolak permintaan direktur dan mengusulkan rekan senior menunjukkan kepedulian terhadap penempatan tugas yang sesuai dengan pengalaman. Namun ini bisa dianggap kurang proaktif dan tidak menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan baru. Kalau yang 4 yaitu yang C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Menerima permintaan direktur menunjukkan kesiapan dan sikap positif, namun tanpa mempertimbangkan saran dari rekan senior atau mengevaluasi kesiapan diri secara mendalam, mungkin Anda menghadapi tantangan yang lebih besar. Ini menunjukkan sikap baik tetapi tidak sepenuhnya mempertimbangkan semua aspek. Yang 5 ini yang B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari rekan senior Anda. Mempertimbangkan permintaan direktur dan meminta saran dari rekan senior menunjukkan sikap bijaksana dan kesiapan untuk menerima tanggung jawab sambil mencari panduan dan dukungan dari mereka yang lebih berpengalaman. Ini adalah pendekatan yang sangat baik untuk memastikan bahwa Anda siap dan mendapatkan perspektif tambahan sebelum membuat keputusan. Oke, lanjut nomor 14.
Seorang teman membutuhkan bantuan untuk memperbaiki laptopnya yang rusak karena akan segera digunakan untuk rapat dengan pimpinan. Saya memang bukan ahli IT, tetapi sedikit banyak paham soal IT. Saat dia meminta bantuan, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Maka sikap saya, ini satu ya yang A, tidak mau membantunya karena bukan bidang Anda dan tidak berani mengambil resiko. Menolak untuk membantu hanya karena Anda bukan ahli di bidang tersebut dan merasa tidak berani mengambil resiko adalah sikap yang sangat konservatif, meskipun bisa dimengerti. Sikap ini menunjukkan ketidakmauan untuk membantu bahkan jika Anda memiliki kemampuan dasar yang dapat digunakan. Kalau yang dua, yaitu yang B, menyarankan untuk meminta bantuan IT karena Anda sedang sibuk. Menyarankan untuk mencari bantuan IT jika Anda sibuk adalah pendekatan yang realistis. Tapi jika Anda sebenarnya tidak sibuk, ini bisa dianggap sebagai penolakan yang tidak perlu. Ini adalah langkah yang tidak terlalu mendukung dan lebih memilih untuk mengalihkan tanggung jawab. Kalau yang tiga, itu yang C, akan membantunya setelah pekerjaan Anda selesai. Ini adalah sikap yang baik jika Anda benar-benar sibuk. Namun, jika Anda tidak sibuk, menunggu bisa dianggap tidak efisien. Ini menunjukkan niat untuk membantu tetapi tidak segera mengatasi kebutuhan mendesak teman. Kalau yang 4, yaitu yang E, menyarankan agar meminta bantuan IT karena bukan bidang Anda. Ini adalah sikap yang rasional dan mengarahkan teman ke sumber daya yang lebih sesuai. Namun jika Anda memiliki pengetahuan dasar dan tidak sedang sibuk, langsung membantu mungkin lebih membantu dalam situasi mendesak. Kalau yang 5, yaitu yang D, segera membantunya. Ini menunjukkan sikap yang sangat mendukung dan responsif. Ini mencerminkan keinginan untuk memberikan bantuan tanpa menunda-nunda, terutama ketika teman membutuhkan bantuan segera untuk rapat penting. Oke, untuk soal nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditunggu saja part-part berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih.